ada pertanyaan deh, Is tuh ya. Kenapa sih orang suka menyakiti hati orang ya? Atau menyakiti orang lain? Kenapa ya? Tapi Is bisa tarik kesimpulan kayaknya ada sesuatu yang dia tidak puas dalam dirinya. Atau dia iri terhadap orang itu. Sehingga dia sudah puas untuk menyakiti hati orang yang dia rasa lebih dari dia gitu. Wah, ini Menurut Is gitu. bagus kalau begini, bertanya langsung dijawab sendiri. Saya kira benar tadi ya, 3 hal atau yang menjadi faktor penyebab seseorang cenderung menyakiti hati orang lain karena dia tidak puas Iya. terhadap dirinya. Kemudian ada unsur cemburu pada orang lain. Orang lain mungkin maju, berprestasi, lebih kaya, lebih apa. Yang ketiga apa tadi? Iri. Iya, cemburu dan iri. Nanti ada saudara-saudaranya iri itu, hasad dan dengki. Iri, dengki atau hoax itu by design gitu, yang sudah dirancang. Ada apa sih istilahnya, buzzer ya istilahnya, yang dirancang untuk menyampaikan fitnah gitu, dibayar. Gimana ini ya sekarang ini? Berarti kayak ingin dapat uang, itu tambah lagi motifnya itu. Tambah lagi juga, apa Bang. lagi? Jadi ini juga, Bang, ingin menjatuhkan orang yang mau diangkat, jadi rebutan jabatan. Ya, Nah, itu jadi ada iri, hasad, dengki. Iya, jadi si itu orang terutama ini di politik ya. betul. Jadi si orang ini gimana caranya supaya dia nggak naik jabatan atau supaya nggak diangkat. Walaupun mungkin dia tidak peduli apakah saya diangkat atau enggak, yang penting orang jatuh dulu nih. Nah, mulailah itu Tapi kalau Is pikir kalau orang yang bermaksud begitu, pasti di ujungnya kalah. Kebenaran akan selalu menang. Percaya deh itu. Iya. Ya kan? Boleh jadi demikian. Tapi kata bin Abi Thalib, kebenaran yang tidak terorganisasi, al-haqqu bila nizamin, yaglibuhul batil bin nizam, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Tapi betul, kalau sudah kebenaran kita yakin, tapi harus terorganisasi akan menang. Tapi kembali ke menyakiti hati orang lain, tadi begitu luas ya. Kalau dalam Islam itu kan ada akhlak. Akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa dia sadari. Kalau dia dari kecil emang ngomongnya jelek, sampai gede jelek karena itu dianggap kebenaran buat dia. Menyakiti hati orang lain sudah jadi hobi. Jadi habit jadinya. Sudah jadi kebiasaan, boleh jadi demikian. Ya. Dan kalau itu dari kecil, besar kemungkinan karena pengaruh rumah tangga, pengaruh orang tua ya. Karena dalam Islam, dalam hadis, sesungguhnya bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kedua orang tuanya lah yang bisa menjadikan dia keluar dari akidah Islamiyah, Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya apa? Faktor ajar, pengajaran dari orang tua itu bisa mempengaruhi faktor dasar yang dibawa dari lahir. Dan akhirnya terbentuk kebiasaan, habit, dan ketika dewasa ya dia kembangkan habit menjadi kepribadian, jadi hobi itu. Bahkan ya cenderung sebagai apa ya, sesuatu yang disenangi, yang disukai gitu. Nah, ini bisa kita tarik ya, semua faktor-faktor penyebab tadi itu kepada ya kurangnya, rendahnya penghormatan kepada harkat dan martabat manusia, kepada human dignity. Manusia, kita semua ini sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai Bani Adam, diciptakan dengan kemuliaan. Wa karramna Bani Adam. Kami telah muliakan Bani Adam, semua manusia. Itu yang disebut dengan harkat martabat kemanusiaan, human dignity. Nah, ketika ada orang lain, manusia lain kemudian menyakiti orang lain, menghina, menistakan, itu karena dia tidak menghormati harkat martabat manusia, kemanusiaan. Manusia jelas ada kelemahan, kelebihan, ada kekurangan, maka kita harus menghormati. Kita pun juga demikian. Tapi ketika datang manusia lain yang tidak puas atau mungkin tambah lagi sombong, ya, sombong, superior, merasa bisa, dia menyakiti hati orang lain dengan menghinanya ya, dengan
mengolok-ngolokkannya, kan banyak seperti itu. Atau juga dia merasa kok pendapatnya berbeda ya sama kita gitu. Kalau udah berbeda aja udah sakit hati itu. Karena dia merasa benar. Maka karena dia merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih benar. Jadi terhina kalau salah ya. Iya, dan lain sebagainya, maka cenderung untuk menghina. Ya, menghina mungkin penghinaan ya langsung di hadapan orangnya, mungkin juga di belakang ya. Karena dia merasa besar. Itulah manusia yang tidak menghargai, menghormati harkat martabat kemanusiaan, yang ada lebih, ada kurang pasti, dan manusia kita sendiri pun demikian gitu. Maka cenderung menyakiti hati orang lain. Nah, ini Islam ya. Saya ingin langsung pada Islam. Banyak sekali pesan-pesan Al-Qur'an dan Al-Hadits ya. Yang sering didengar umpamanya apa ya? Janganlah kamu menghina sesama manusia. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Janganlah kelompok laki-laki menghina kelompok laki-laki lain, dan jangan pula kelompok perempuan menghina kelompok perempuan lain, karena boleh jadi yang dihina lebih baik dari yang menghina. Daripada yang disakiti hatinya lebih baik daripada yang menyakiti hati.